Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali kita dalam program Sadhu, Sharing Dharma Universal. Masih dalam suasana Waisak, 2570 tahun Buddha, Buddhis Era, di tahun 2026 ini, ya, saya mengucapkan selamat Waisak tentunya kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia, mendapatkan berkah Waisak berupa kedamaian, ya, sesuai dengan tema dari Keluarga Budaya Indonesia, yaitu menebar cinta kasih, menumbuhkan perdamaian dunia, ya. Semoga kita mendapatkan kedamaian itu mulai dari diri kita sendiri tentunya, ya Bapak Ibu. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin sedikit berbagi, sharing mengenai teladan dari Siddhartha Gautama, ya Bapak Ibu. Tentunya kita mengenal sosok Siddhartha Gautama, tapi kita pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan atau saya berbagi mengenai cerita Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha tentunya, ya. Nah, ada beberapa teladan-teladan yang tentunya banyak sekali teladan itu, tapi saya mengambil beberapa saja, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha ini memiliki tujuan hidup yang sangat clear, yang sangat jelas, ya. Punya goal dalam hidupnya yang sangat jelas, gitu ya. Di awal sekali kelahiran beliau sebagai Pangeran Siddhartha itu, kita mengenal cerita beliau mengangkatkan tangan ke atas dan ke bawah itu, ya. Dan melangkah 7 langkah itu kan semua arti simbolis, ya. 7 tingkat kesucian dalam Buddhis itu, ya. Beliau mengatakan, inilah kelahiranku yang terakhir. Inilah kelahiran yang terakhir, ya. Saya akan menjadi Buddha. Saya adalah orang yang tertua di dunia ini, ya. Beliau mengatakan bahwa dia hanya akan lahir sekali ini lagi. Tidak ada kelahiran berikutnya. Dan beliau dari awal sudah jelas tujuan hidupnya adalah untuk menjadi seorang Samasa Buddha, ya Bapak Ibu. Bayangkan, teladan ini kita harus jalankan sebagai kitab rumah tangga, ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan apapun itu, tanpa punya tujuan yang jelas, ya, baik dalam secara pribadi, rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya, bernegara seperti itu, ya. Kalau kita tidak punya tujuan, ini akan sangat kacau sekali, ya Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana lah. Misalnya Bapak Ibu ingin bepergian ke satu tempat, Bapak Ibu memesan kendaraan, taksi lah, ya. Walaupun sekarang zamannya mungkin sudah taksi online, ya. Tapi misalnya Anda ketemu dengan Anda memanggil taksi di pinggir jalan gitu, ya. Kemudian Anda masuk ke dalam taksi itu dan sopirnya bertanya kepada Anda, kemana tujuan? Mau kemana Bapak? Kita mau kemana nih? Kalau Anda menjawab, terserah Bapak saja mau diantar kemana. Bisa dibayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Selain supirnya juga bingung, ya, mungkin juga dia ya jalan-jalan aja dan pastinya tidak akan sampai ke tujuan yang Anda tuju, ya. Syukurnya sekarang sudah ada yang namanya online gitu, ya. Taksi online, mobil online, segala macam itu sekarang kan semuanya sudah harus ada tujuan yang jelas dulu. Kalau kita tidak ada tujuan mau kemana, pastinya tidak berhasil kita untuk memesan taksi online itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bayangkan itu yang kejadian yang sangat simpel saja, yang sederhana-sederhana saja. Setiap tindakan kita harus punya tujuan. Ya, ini yang dicontohkan oleh Siddhartha Gautama dengan sangat baik sekali, ya, bahwa beliau sudah tahu dari awal tujuan hidupnya mau kemana dan apa yang ingin dicapai, ya. Bahkan bukan hanya pada saat itu, bahkan cerita kalau kita mundur lagi di kehidupan beliau sebelum menjadi Siddhartha, pada saat beliau masih menjadi petapa Sumedha, beliau sudah punya tekad yang sangat kuat, ya, itu 4 kalpa
besar sebelumnya gitu kan ya. Beliau sudah punya tekad yang kuat untuk menjadi seorang Buddha. Nah, itu ya teladan yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah teladan rela berkorban Bapak Ibu. Jadi selain punya tujuan, kita itu diteladani, Siddhartha Gautama memberikan kita teladan bahwa dia berani berkorban. Ya, keluar dari zona nyamannya, istananya, kemewahannya, semua ditinggalkan untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau kita meniru dari apa yang dijalankan atau yang diteladani oleh beliau, kita juga harus berani nih berkorban ya dalam mencapai tujuan hidup kita. Ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan ya. Kalau Siddhartha Gautama mengorbankan istananya, mengorbankan kemewahannya, meninggalkan anak dan istrinya gitu ya, kemudian keluar dari istana, menempuh, kalau kita mengenalnya istilahnya 6 tahun sangsara di hutan ya, Uruvela. Dan beliau berlatih dengan sangat keras dengan didampingi oleh sahabatnya yang 5 orang itu ya. Tapi itu pun akhirnya tetap harus dikorbankan. Bapak Ibu, kalau kita tahu sejarah riwayat hidup Buddha Gautama, pertapa Gautama ini kan kemudian tetap harus meninggalkan itu, meninggalkan latihan ekstrimnya, ya, yang kemudian menemukan jalan tengah dan mulai menerima persembahan beras dan nasi dan susu itu ya dari Sujata, dan kemudian tidak lagi ekstrim hanya mengkonsumsi 1 butir makanan saja per harinya seperti itu. Jadi beliau pun harus merelakan itu, meninggalkan itu, yang konsekuensinya 5 orang temannya itu meninggalkan beliau ya, karena melihat bahwa ternyata pertapa Gautama ini sudah tidak lagi mengikuti jalur pertapaan yang benar gitu kan ya, sehingga mereka pergi. Makanya ceritanya mereka pergi dari Uruvela itu yang sekarang kita kenal dengan nama Bodh Gaya, mereka kan pergi ke Isipatana begitu kan, Taman Rusa. Itu cerita Asada ya, lain cerita. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua, banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang Pangeran Siddhartha untuk menjadi pertapa Gautama, kemudian untuk menjadi seorang Buddha. Ya banyak sekali pengorbanannya ya. Teladan ini harus kita juga ikuti Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan tertentu, apapun tujuan kita itu, harus ada yang kita korbankan. Minimal kita harus mengorbankan tenaga, pikiran ya. Kalau ada beberapa yang juga mengorbankan dana, materi seperti itu ya. Ada lagi yang harus mengorbankan ego dan lain sebagainya. Ini semua harus kita belajar untuk korbankan untuk bisa mencapai tujuan itu. Ya, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, Buddha juga mengajarkan kepada kita, Siddhartha Gautama mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita mendapatkan sesuatu, bahkan sebelum mendapatkan sesuatu tujuan kita tadi itu, kita harus menyadari bahwa banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses kehidupan kita ini, proses kita menuju kesuksesan itu ya. Dan kita tidak lupa untuk menyadari dan kemudian membalas kebaikan orang itu ya. Tahu budi balas budi ya, kata-katanya kurang lebih seperti itu ya. Kalau dalam bahasa ininya katanya kata wedi ya, kita pernah bahas di topik sebelumnya mengenai 2 makhluk yang langka itu ya, manusia yang langka. Ya, dan Buddha itu memberikan contoh juga kepada kita dengan baik sekali ya, bahwa beliau kemudian memberikan dharmanya, mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang dulu pernah bersamanya, guru-gurunya, 5 sahabatnya, bahkan kepada pohon Bodhi sekalipun kan kita diajarkan ya, bahwa beliau itu berdiri di depan pohon Bodhi selama 1 minggu tanpa berkedip untuk mengucapkan terima kasihnya ya, karena pohon Bodhi itu sudah melindungi beliau pada saat bertapa dan mencapai kebudaan. Banyak sekali yang lain. Kemudian kan kita dengar cerita bahwa beliau juga pergi ke istana, kembali ke istananya, mengajarkan dharma kepada bapaknya, ayahandanya, istrinya, anaknya, kemudian kepada kerabat-kerabatnya yang ada di istana itu ya. Banyak sekali contoh-contoh yang
diteladani oleh Gautama kepada kita, bahwa kita harus mengingat kebaikan orang lain dan kita juga harus bisa membalas kebaikan orang lain. Ya Bapak Ibu, tidak banyak sharing saya pada hari ini, singkat saja, tapi pesannya adalah Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses dalam hidup kita sebagai perumah tangga, tentunya ya, saya bicara sebagai perumah tangga, ada 3 teladan tadi minimal yang harus kita ikuti dari Buddha, dari Siddhartha Gautama. Yaitu yang pertama adalah punya tujuan, harus punya tujuan, ya goalnya harus jelas. Kemudian harus mau berkorban, pantang menyerah, tidak patah semangat gitu ya, berkorban terus gitu ya, terus-terusan, persisten seperti itu. Dan yang terakhir, tidak lupa bahwa dalam segala proses kehidupan kita ini ada bantuan orang lain dalam hidup kita. Jadi kita harus ingat kebaikan mereka dan kita harus membalas kebaikan mereka. Itu mungkin dari saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat Waisak. Semoga berkah Waisak menyertai kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.